Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan obat antiinflamasi non-steroid. Sejarah penemuan obat-obat NSAID ini sudah sejak lama sekali, sejak 1930 dengan berhasilnya diekstraksi prostaglandin. Kemudian dilanjutkan dengan pemurnian tahun 50-an. Kemudian tahun 71 ditemukan bahwa aspirin bekerja terhadap COX. Penemuan terus berlanjut hingga ditemukan berbagai varian dari COX, COX1, COX2, dan seterusnya hingga sampai saat ini penelitian masih terus berlanjut. Kita pelajari dulu tentang apa itu eicosanoid. Eicosanoid adalah senyawa yang terdiri dari 20 atom karbon. Di dalamnya meliputi prostaglandin, prostacyclin, thromboxan, dan leukotriene. Yang senyawa-senyawa ini mempunyai efek biologis pada kadar rendah dan sebagian besar efeknya dimediasi oleh CAMP atau CA sebagai second messenger. Bedanya eicosanoid ini dengan hormon, kalau hormon dia dilepaskan, disekresikan oleh kelenjar kemudian ditransport ke dalam darah. Tapi kalau eicosanoid itu dia mediator lokal yang bekerja di tempat di mana ia disintesis. Oke, berikutnya kita pelajari bagaimana pembentukan dan metabolisme dari asam aragonat. Asam aragonat berasal dari diet yang berupa asam linoleat, kemudian mengalami metabolisme menjadi asam aragonat, kemudian asam aragonat ini mengalami mengalami esterifikasi, digunakan untuk menyusun membran lipid. Kemudian membran lipid dari sel yang sudah mati atau rusak akan dirubah oleh enzim fosfolipase menjadi asam aragonat. Terjadi bila ada trauma, kemudian diperantari adanya keberadaan sitokin atau faktor pertumbuhan. Oleh enzim COX maupun oleh enzim lipoksigenase, asam aragonat ini kemudian dirubah menjadi COX merubah menjadi prostaglandin dan thromboxan, sedangkan lipoksigenase mengubah menjadi leukotriene. Apa bedanya produk siklooksigenase dan produk lipoksigenase? Jika siklooksigenase dia menghasilkan senyawa-senyawa yang siklik. Sedangkan kalau lipoksigenase dia menghasilkan senyawa-senyawa yang linier. Itu bedanya. Disinilah letak perbedaan tempat kerja steroid, glukokortikoid. Dia bekerja sebagai antiinflamasi dengan menghambat enzim fosfolipase. Di sini bekerjanya. Sedangkan yang non-steroid bekerja di sini menghambat siklooksinase. Bahkan untuk aspirin secara irreversibel dalam konsentrasi kecil nanti dia bisa selektif menghambat COX1. Sedangkan ini beberapa obat yang menghambat leukotriene. Oke, berikutnya adalah bagaimana metabolisme lebih detail dari asam aragonat perubahannya menjadi PGH2. Jadi oleh enzim siklooksigenase dengan adanya oksigen dari dalam tubuh, asam aragonat ini akan dirubah menjadi PGG2 oleh enzim prostaglandin endoperoksid sintase. Kemudian oleh enzim kedua yaitu oleh hidroperoksidase akan dirubah menjadi prostaglandin H2. Jadi untuk memudahkan huruf-huruf ini kita identifikasi head kepala dari pathway. Jadi nanti dari sinilah sumber-sumber turunan-turunan yang berikutnya. Nah, dari prostaglandin H2 ini sebagai kepala dari pathway, maka oleh prostacyclin sintase dia dirubah menjadi PGI2. I ini dia bekerja menghambat agregasi platelet. Jadi dia mendisagregasi platelet dan memberikan efek vasodilatasi serta mengurangi sekresi asam lambung. Kemudian oleh enzim isomerase di banyak sel, PGH2 ini dirubah menjadi PGE2. PGE2 ini E-nya eye opener, jadi membuat terbangun, membuat tidak mengantuk, juga memberikan
merupakan mediator untuk nyeri, demam, inflamasi, kemudian dilatasi arteri ginjal. Berikutnya, senyawa PGE2 ini akan mengalami reduksi oleh enzim reduktase menjadi PGF. F ini untuk menginduksi kontraksi uterus sehingga menginduksi kelahiran fetus. Kemudian oleh enzim isomerase PGH2 ini dirubah menjadi PGD2. Ini menyebabkan mengantuk, drowsy. Kemudian oleh di sel lemak terjadi perubahan berikutnya menjadi PGJ. J ini membuat gemuk, jumbo. Jadi dia menginduksi diferensiasi sel lemak. Berikutnya oleh tromboksan sintase PGH2 ini dirubah menjadi tromboksan. Tromboksan ini bekerja untuk menginduksi agregasi platelet. T-nya adalah sekalian dia juga punya efek vasokonstriksi. Nah, ini reaksinya yang terjadi. Jadi asam araginat merupakan asam lemak rantai panjang, kemudian dia menjadi senyawa siklik oleh siklooksinase, ini sikliknya. Kemudian oleh lipoksinase dia menjadi senyawa yang linear. Nah, kita fokus ke enzim siklooksinase karena ini yang menjadi target kerja obat-obat NSAID. Enzim COX ini merupakan dimer, jadi strukturnya adalah dua protein yang kembar membentuk dimer yang terikat pada membran mikrosomal. Enzim ini punya 4 domain dimerisasi, domain untuk menyatukan dua monomer, kemudian domain untuk mengikatkan diri pada membran, kemudian domain katalitik yang berbeda-beda pada masing-masing struktur, dan domain peptida terminal yang berbeda panjangnya. Ini perbedaan homodimer dari siklooksinase 1 di sebelah kiri dan siklooksinase 2 di sebelah kanan. Nah, ini bagaimana interaksi asam araginonat dengan binding site dari enzim COX. Jadi dari enzim COX punya binding site yang merupakan ini binding site-nya. Di sini terjadi yang hijau ini adalah terjadi interaksi hidrofobik antara binding site dari COX dengan rantai alkil panjang dari asam araginonat. Kemudian gugus karboksilat dari asam araginonat membentuk interaksi dengan asam aminoserin, terjadi ikatan hidrogen dengan asam aminoserin di rantai A, serin 530A. Kemudian juga terbentuk ikatan hidrogen dengan asam aminotirosin 385 di rantai A juga. Apa yang membedakan COX-1 dan COX-2? Pada COX-1 dia mempunyai liang atau lubang masuk yang sempit, relatif lebih sempit, sehingga asam araginonat, ini asam araginonat masuk ke COX-1. Kemudian bedanya apa dengan COX-2? Pada COX-2 dia mempunyai kanal yang lebih lebar daripada COX-2. Sehingga obat-obat yang bekerja menghambat selektif enzim COX-2 itu umumnya punya gugus yang besar. Kenapa dia lebih longgar? Karena ada perbedaan asam-asam amino penyusunnya. Dan kalau kita lihat di sini, di urutan 523 asam aminonya adalah isoleusin, sedangkan di 523 pada COX-2 asam amino adalah valin. Perbedaan asam amino ini menyebabkan di COX-2 terbentuk kantong samping, sedangkan pada COX-1 tidak. Ini yang membuat selain ukuran pintu masuknya lebih besar, ini menjadi daerah untuk berinteraksi dengan obat-obat inhibitor selektif COX-2. Secara visualisasi, ini gambaran lain dari perbedaan enzim COX-1 dan enzim COX-2. Ini tadi kelihatan bahwa kalau dilihat memang ukuran binding pocket dari COX-1 lebih kecil daripada COX-2. Selain itu ada tambahan kantong samping. Sehingga umumnya inhibitor NSAID, inhibitor COX yang tidak selektif, dia punya ukuran molekul yang lebih kecil, sehingga dia bisa masuk ke COX-1,
sekaligus dia juga bisa masuk ke COX-2. Tetapi kalau kita lihat COX-SIP, inhibitor selektif COX-2 umumnya punya ukuran yang besar dan dia punya gugus meruah di sini karena ini nanti yang akan masuk ke binding pocket tambahan di sini, kantong samping tambahan di COX-2, di mana dia tidak akan bisa masuk ke COX-1. Ini perbedaan asam-asam amino yang menyusun binding pocket dari COX-1 dan COX-2. Perbedaannya terutama ada di sini. Di isoleusin 523, di sini isoleusin, di sini valin, ini histidin, ini arginin. Kemudian letak arginin di 120 juga berbeda, yang lainnya kurang lebih sama, hanya kemudian asam-asam ini membentuk binding pocket yang berbeda. Nah, ini adalah bagaimana inhibitor selektif COX-2 berinteraksi dengan asam-asam amino penyusun binding pocket. Tabel ini menunjukkan perbedaan secara jelas beda dari enzim COX-1 dan enzim COX-2. Kita lihat secara ekspresi. COX-1 diekspresikan secara konstitutif. Maksud dari konstitutif inilah terus-menerus. Jadi pada kondisi basal, pada kondisi apapun, enzim COX-1 ini diproduksi secara terus-menerus. Sebaliknya COX-2 induksible sifatnya. Jadi dia hanya akan diproduksi pada kondisi tertentu dengan bantuan sitokin, salah satunya. Misalnya pada kondisi trauma, kerusakan dan segala macam. Kemudian enzim COX-1 ini tidak dipengaruhi oleh glukokortikoid, sedangkan enzim COX-2 diblok oleh glukokortikoid. Diekspresikan pada baseline kalau enzim COX-1 baik di lambung, di ginjal, platelet maupun di saluran cerna, sedangkan COX-2 diekspresikan selama terjadinya inflamasi di makrofag maupun di sinofiosit, di sel-sel persendian. Secara kinetika, penghambatan COX-1 itu instan dan terjadi melalui ikatan hidrogen, dan COX-2 penghambatannya tergantung waktu dan diduga melibatkan ikatan kovalen. Nah, ini perbedaan kedua aktivitas dari kedua enzim. Tadi dikatakan bahwa COX-1 ini konstitutif, jadi dia disintesis keberadaannya karena memang stimulus fisiologis. Jadi sifatnya konstitutif, kemudian menghasilkan tromboksan, prostasiklin, prostaglandin. Sedangkan COX-2 itu sifatnya inducible, dia stimulasi produksinya jika ada kerusakan jaringan atau ada artritis kronis. Kemudian dia banyak berada di makrofag dan sel-sel yang lain, dan keberadaannya diinduksi oleh sitokin, salah satunya adalah TNF. Kemudian dia oleh enzim-enzim dia akan bekerja menghasilkan prostaglandin dan mediator-mediator inflamasi yang lain, sehingga hasil akhirnya adalah inflamasi, kemerahan, bengkak, nyeri gitu. Berbeda dengan hasil akhir dari COX-1, peran COX-1 adalah pada lambung dia membantu biosintesa mukosa, biosintesa ion bikarbonat, kemudian di ginjal dia mendilatasi arteri ginjal. Nah, kembali ke perbedaan keduanya, tadi sudah ya, jadi COX-1 sifatnya konstitutif, kemudian penghambatannya justru tidak diinginkan. Kenapa? Karena dia punya fungsi homeostatis, baik di saluran cerna, di ginjal, fungsi platelet, maupun untuk diferensiasi makrofag. Sebaliknya COX-2 yang sifatnya inducible justru penghambatannya diinginkan karena dia menyebabkan inflamasi. Ini kurang lebih sama dengan yang tadi yang ada di depan, hanya berbeda jenis-jenis varian-varian enzim COX-nya maupun enzim COX-2-nya.
dan hasil-hasilnya, tapi beberapa tadi sudah ada di slide sebelumnya. Nah, beberapa obat yang bekerja sebagai antiinflamasi bukan dari golongan steroid atau kita biasa kenal dengan NSAID atau AINS. Kita bisa lihat ini ada acetosal, asam salisilat nomor 1, nomor 2 ada phenylbutazone, 3 ini indomethacin, diclofenac nomor 4, nomor 5 ibuprofen, dan nomor 6 naproxen. Kita akan pelajari lebih detail. Jadi secara umum diklasifikasikan menjadi antiinflamasi non-steroid, baik yang tidak selektif itu menghambat COX-1 maupun menghambat COX-2, atau yang selektif hanya menghambat COX-2. Kemudian ada analgesik antipiretik, ini contohnya paracetamol. Oke, kita lihat obat antiinflamasi dulu. Yang non-selektif dibagi menjadi ada golongan salisilat, golongan aril, asam aril alkanoat, nanti ada heteroaril asetat, ada heteroaril propanoat, kemudian ada golongan asam aril antranilat, ada golongan oksikam, dan golongan fenilpirasolon. Kemudian yang berikutnya adalah yang inhibitor selektif COX-2. Nah, struktur penting dari NSAID, terutama yang NSAID klasik, kita pelajari yang NSAID klasik dulu. Yang pertama adalah dia punya gugus asam, gugus fungsi asam. Kenapa dia harus punya gugus fungsi asam? Karena penghambatannya terhadap enzim COX ini merupakan inhibitor kompetitif. Jadi dia berkompetisi dengan asam arachidonat, substrat dari enzim COX. Karena dia inhibitor kompetitif, dia harus punya kemiripan struktur dengan asam arachidonat, sehingga dia punya gugus karboksilat. Gugus karboksilat ini nantinya akan membentuk ikatan ionik dengan residu arginin 120 dari enzim COX. Kemudian dia juga punya cincin aromatis atau cincin heteroaromatis. Nantinya akan terjadi interaksi hidrofobik dengan area datar di enzim COX, dan ada daerah lipofilik yang umumnya atau berupa rantai alkil pada cincin aromatik. Ini juga sama, nanti akan membentuk interaksi hidrofobik melalui van der Waals. Nah, ini kita lihat bagaimana kemiripan indomethacin dengan asam arachidonat. Jadi, secara ruang dia bisa menempati binding pocketnya enzim COX karena memang ada kemiripan dengan asam arachidonat. Sama-sama punya gugus karboksilat di sini. Kemudian daerah hidrofobik dari indomethacin ternyata tidak sama persis tapi identik. Ya, tidak sama persis tapi hampir sama dengan asam arachidonat, sehingga dia bisa masuk ke dalam binding pocketnya enzim COX. Jadi ada daerah kationik nanti di argininnya membentuk ikatan ionik dengan gugus karboksilat ini. Kemudian ada daerah hidrofobik di flat area, kemudian ada daerah lipofilik. Nah, ini 3 kriteria utama tadi sudah dipenuhi semua oleh indomethacin. Berikutnya adalah sifat fisikokimia dan farmakokinetik yang khas dari NSAID. Yang pertama, dia umumnya adalah asam kuat, pKa-nya sekitar 3,5. Kemudian umumnya akan terikat kuat pada protein plasma, karena protein plasma umumnya mengandung albumin. Albumin ini banyak lisin yang bersifat basa, sehingga cenderung terbentuk ikatan ionik dengan obat-obat NSAID yang asam ini. Kemudian gugus karboksilat ini akan mudah sekali mengalami metabolisme fase 2 lewat jalur konjugasi dengan glukuronat. Nah, ini jalur metabolisme utama dari NSAID klasik, karena dia sudah punya gugus karboksilat, sudah siap untuk masuk fase 2, kemudian berikatan dengan bentuk aktif dari glukuronid dengan bantuan enzim glukuronosil transferase menjadi metabolit glukuronat. Kita lihat satu persatu asam salisilat. Ini struktur asam salisilat. Ada beberapa turunan garam dari asam salisilat dalam perkembangannya. Kemudian yang penemuan fenomenal hingga saat ini masih banyak digunakan adalah ester dari asam salisilat, yaitu acetosal. Bagaimana mekanisme kerja dari acetosal atau aspirin ini? Jadi
Ternyata gugus asetil dari asetosal ini mampu mengasetilasi residu serin. Jadi ini residu serin dari enzim sehingga terbentuk interaksi yang irreversibel. Asilasi ikatan kovalen terjadi, interaksinya bisa irreversibel. Oke, kita lihat bagaimana metabolisme dari aspirin dan salisilat. Aspirin ini tadinya awalnya dia akan mengalami hidrolisis oleh esterase kembali menjadi asam salisilat. Kemudian asam salisilatnya seperti tadi metabolisme utama adalah mengalami konjugasi dengan glukuronida, bisa juga dengan glisin, konjugasi dengan glisin. Kemudian dia juga bisa mengalami hidroksilasi aromatik. Jadi karena punya cincin aromatik yang masih terbuka, bisa mengalami hidroksilasi aromatik di cincin-cincin ini ada tambahan gugus hidroksil. Berikutnya ada salisilamid, walaupun sekarang sudah tidak banyak digunakan, tapi dulu sempat menjadi obat pilihan. Ada salat, ada diflunisal masih digunakan. Diflunisal ini menambahkan gugus fenil pada molekul asam salisilat. Kemudian turunan berikutnya asam aril alkanoat. Jadi aril alkanoat ini ada dua, aril asetat dan aril propionat. Kalau yang propionat kita kenal dengan turunan profen. Secara struktur aktivitas hubungannya adalah sama, dia tetap punya gugus karboksilat, semakin asam aktivitasnya semakin naik gugus karboksilat ini. Kemudian ada satu atom C di sini, kemudian ada gugus aril atau heteroaril dan ada gugus aril atau alkil. Kita lihat dulu yang aril atau heteroaril asetat, asam aril atau heteroaril asetat. Ada indometasin, sulfindak, tolmetin, diklofenak yang banyak digunakan, etodolak, nabumeton. Kita lihat satu persatu. Tadi indometasin sudah kita lihat ya, jadi ada karboksilat jelas. Kemudian kenapa namanya indometasin? Karena dia punya cincin indol di sini. Kemudian ada klorobenzoil. Metabolisme indometasin sama, tadi dia mengalami konjugasi dengan glukuronat, kemudian ini hasil konjugasi dengan glukuronat, kemudian dia mengalami ini hilangnya metil di sini dealkilasi, kemudian di sini dia putus dealkilasi juga di N, tidak ada lagi rantai sampingnya. Kemudian di sini dia mengalami sama dealkilasi. Berikutnya adalah sulindak. Jadi sulindak juga memenuhi kriteria persyaratan struktur untuk NSAID. Kita lihat ada daerah lipofilik di sini, kemudian ada asam karboksilat dan ada tambahan gugus sulfonil. Gugus sulfonil ini menguntungkan karena dia meningkatkan solubilitas dari senyawa ini. Metabolisme sulindak. Jadi sulindak ini adalah suatu prodrug di dalam tubuh, dia harus mengalami reduksi dulu untuk dirubah menjadi bentuk metabolit aktifnya. Jadi reduksi yang dialami sulindak ini adalah hilangnya struktur tio di sini. Kemudian ada tolmetin. Tolmetin ini yang membedakan khas adalah dia punya cincin pirol di sini. Kemudian ini metabolismenya lewat jalur glukuronidasi, konjugasi dengan glukuronida. Demikian juga ini dia bentuk garamnya menjadi bentuk asam dulu, kemudian mengalami konjugasi dengan glukuronida. Berikutnya adalah diklofenak. Ini struktur dari diklofenak. Diberi nama diklofenak karena ada dua buah klor di sini. Kemudian ada nabumeton. Nabumeton ini juga merupakan prodrug
Kenapa diberi nama nabumeton? Nah, karena dia merupakan punya cincin naftalen. Naftalen, dua buah cincin bensin yang bergabung jadi satu. Dia untuk aktivasinya di dalam tubuh akan mengalami oksidasi dulu menjadi metabolit aktif. Oksidasinya adalah reaksi perubahan dari metil menjadi gugus hidroksi. Berikutnya adalah golongan asam aril dan heteroaril propionat. Di dalamnya karena propionat 3 atom C, maka sebagian besar anggotanya mempunyai nama profen, kecuali untuk naproxen, ketoprofen, dan saprosin. Kita lihat satu hal yang harus diperhatikan dari golongan aril propionat ini adalah isomerisasi. Jadi kita perhatikan senyawa ini punya satu atom C chiral, satu atom C asimetris, atau satu atom C yang punya 4 tangan yang mengikat gugus yang berbeda-beda. Konsekuensi dari atom C chiral ini adalah senyawa ini akan menjadi punya enantiomer R maupun enantiomer S. Tapi enantiomer R di dalam tubuh bisa mengalami isomerisasi menjadi enantiomer S. Kemudian kita lihat ini contoh-contoh golongan aril propionat. Ada ibuprofen. Kenapa disebut ibu bukan bapak? Ibu karena dari dia punya rantai sampingnya adalah isobutil. Kemudian fluorbiprofen karena ada fluor di sini. Carprofen karena ada cincin karbasol di sini. Kemudian ada naproxen karena dia punya cincin naftalen. Kemudian ada fenoprofen karena dia punya gugus fenolik, ada ketoprofen karena ada keto di sini, keton di sini, kemudian ada oksaprosin karena dia punya gugus oksasolon. Golongan berikutnya adalah golongan asam fenamat atau asam aril antranilat. Sebetulnya turunan antranilat ini merupakan modifikasi dari asam salisilat, tetapi gugus hidroksinya dirubah secara bioisostir. Rubahan bioisostir ini adalah menggantikan gugus OH dengan gugus NH, gugus yang secara sterik ukurannya kurang lebih sama. Golongan antranilat ini ada dua contoh yang populer, yaitu asam mefenamat. Ini ada cincin antranilat di sini, kemudian ada cincin aril, N-aril, dan asam meklofenamat. Biasanya dalam bentuk garam natrium meklofenamat.